Subhanahu wa ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Itu untuk ya musanna yang muannas. Kalau yaum, yaumani, yaumaini karena dia majrur. Yaumaini untuk yang mudzakkar. Fi'atun aslinya. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Fi'atun, fi'atani ketika majrur menjadi fi'atain. Majrurun wa alamatu jarhi al-ya li'annahu bil musanna. Jama' mudzakkar salim juga ya juga sama al-farqu nafsuhu sama kemarin tadi yang saya sebutkan. Qablahu la budda ayyuksar, sebelumnya harus dikasrah. Jika kana musanna qablahu qabla ya la budda ayyuksar, sebelumnya harus difathahkan. Tahu qouli ta'ala bil mu'minin raufur rahim. Mu'minin al-mu'minin majrurun bil ba karena ada huruf ba hujjah. Alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasroh ya, lebih lengkap tadi kalau mau ditambahkan kata niyabatan. Wabil asma'i sittah tadi juga sama asma'u sittah. Contohnya irji'u ila abikum. Artinya abukum kalau rafa, abakum kalau nasab. Ada ila jadi ya ila abikum. Abikum majrurun ila wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'i sittah. Wa mudhafum dhamirul muttasil di mahalli jarrin mudhafun ilaih. Saya harapkan suatu saat antum juga ketika mengirab bisa lancar seperti itu ya. Karena sekali itu hanya perlu kebiasaan, perlu membiasakan mengirab, membaca jadi mengirab ya. Sehingga apapun kata-katanya antum akan bisa. Tapi ketika antum masih berpikir, masih belum bisa mengirab, sekali lagi semua kembali kepada antum agar bisa mempelajarinya dengan baik. Fathah juga ada dalam huruf jar, dalam majrur ya. Fathah di sini bukan fathahnya nasab, bukan fathah alamah asliyah. Jadi bedanya fathahnya jar itu adalah kenapa dikatakan asliyah dan far'iyah agar bisa dibedakan. Fathahnya jar itu hanya tanda far'i, bukan alamah asli. Tapi kalau fathahnya nasab itu adalah alamah asli. Fathahnya jar itu ketika apa? Wadzalika fil ismil mamnu'i min as-sarf. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ada 10, minimal ada 10. Aku bisa hafalkan sendiri ya. Ada isim yang isim nama orang muannas, nama orang muannas atau nama orang laki-laki dengan ta marbuthah, ada sifat, ada ini dan seterusnya. Kita hafalkan bentuk-bentuk dari isim yang tidak boleh ditanwin, ada 10 wajib dihafal. Ini contohnya wa ma salakakum fi saqar. Kata saqar termasuk isim a'jam. Nama tempat, alam ya. Alam a'jam. Kata saqar ini nama alam a'jam. Seharusnya kalau ada fi yang normal adalah kasroh. Tanda jarnya adalah kasroh. Tapi karena dia memang isim yang tidak boleh di tanwin, maka dia jadi fathah. Contoh paling gampangnya seperti yang antum sering baca dalam hadis an Aisyah an Abi Hurairah, ada an itu huruf nasab. Tapi tandanya harus fathah karena itu adalah termasuk salah satu dari pembahasan isim yang tidak boleh ditanwin. Al-jazmu, tanda huruf jazm, tanda dari jazm. Jadi ini khusus muf'il. Kalau tadi khusus untuk isim. Sekali lagi huruf tanda jar itu ada fathah, ya, kasroh. Fathah, ya, kasroh yang sudah dibahas ya. Jar, fathah, ya. Yang fathahnya itu yang asli, far'inya itu 2. Jadi fathah, ya, kasroh. Kalau khusus untuk isim. Adapun jazm hanya ada 3 juga, yaitu sukun, hadfu, dan hadful illah. Hadful dan hadful illah. Yang asli sukun yaitu apa? Khasun bil af'al, dia khusus bagi af'al. Wala yakunu illa fil mudhari sahihil akhir, dan dia hanya pada isim fi'il mudhari yang bukan bersambung dengan alif, waw atau ya atau sahih akhir. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa dzalika sahih akhir di sini berarti maksudnya apa? Dia bukan huruf illah. Dari kata fi'il salim kalau dalam
ilmu torof ya, atau pernah pelajari, ada di kemarin pernah saya ajarkan. Fiil itu dibagi dua, ada sahih, ada yang mu'tal. Sahih dibagi tiga, sahih salim, sahih mahmud, sahih mudha'af. Sahih salim di sinilah yang dikatakan sahihul akhir. Tandanya ketika jazm menjadi sukun. Ya lagi tugasnya bagi antum juga harus apa? Menghafal huruf jar. Jangan sampai tidak hafal huruf jar kalau menghafal huruf jazm. Ya. Kalau jar tadi sudah ya ada sekitar 9, min ila anala firuba bikali. Kalau tadi nasab juga sudah anlan idzan dan seterusnya. Huruf jazm ada 20. Lam, lama, alam, alama, lam, amr, wa du'a, lam, nahi, wa du'a, isma, man, mahma, isma, ayat, maka, aynama, anna, aituma, kaifama. Bisa dicari dan dicari contoh-contohnya, ada di buku-buku pemula-pemula, ada di buku Al-Muyassar yang pernah saya bagikan waktu itu bagi yang pernah belajar pada waktu itu, atau di buku ilmu nahwu yang pemula-pemula bahasanya seperti itu. Itu salah satu dari pembagian dari huruf-huruf jazm. Contohnya di sini faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyaqul yu'min man majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Karena apa? Ada lamul amr. Ini lamul amr. Nah, tadi salah satu huruf jazm yang 20 ada lam amr. Dalam amr ada lam doa juga ada. Lam amr wa doa, lam nahi juga ada. Lam nahi wa doa, ismaman mahman dan seterusnya. Itu penjelasan dari huruf-huruf jazm. Anda niabahnya harfu harfin illah itu bagi yang fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada berapa? Ada minimal 5. Ya, mu'tal misal, ajwab, naqis, lafif mafruq, lafif mafruq. Nah, itu ada di penjelasan ilmu torof. Bisa murojaah lagi, cari contoh-contohnya. Contohnya misal berarti huruf ilahnya yang di depan. Ya. Tapi khusus harfu harfi illah ini apa? Jika dia ada di belakang. Jadi harful fi'il mudhari yang mu'tal misal dia enggak masuk. Nah, contohnya wa'ada ya'idu qid. Pakai tetap sukun. Untuk ajwaf pun juga sama. Qama yaqumukum, dia pasti pakai sukun. Bukan harfu harfi illah. Yang digunakan hanya pada nafis dan juga lafif. Nafis juga bisa lafif makruh, bisa lafif makruhnya ya. Bisa dua-duanya. Dan bisa hanya tiga. Ada hanya di fi'il naqis. Contohnya fi'il naqisnya pada kata kalla lamma yaqdi. Lamma di sini termasuk tadi lam, lamma, alam, alamma. Lam, lamma yang termasuk hidup. Itu termasuk huruf jazm. Yaqdi dari kata qadha yaqdi, jadi termasuk fi'il naqis. Jadi qadha yaqdi, huruf ilahnya ada di akhir. Ketika dijazmkan ya-nya hilang. Harfu harfin illah. Lamma yaqdi ma amara. Wa qaluhu wa lam yakhsha. Itu antum ketika ngirob harus tahu tadi asal katanya dan fi'il madhinya bentuknya apa. Lam harfu jazmin. Yakhsha majzumun wa alamatu jazmihi harfu harfin illah niyabatan anis sukun. Lengkap apa niyabatan anis sukun. Wa asluhu yakhsha panjang. Kata khosya yakhsha masuk fi'il naqis juga. Contoh yang lafif mungkin tidak ada ya, sekali lagi tinggal antum hafalkan bentuk-bentuk fi'il naqis. Ada roma, ada qadha, ada khosya, ada waliya kalau lafif ya. Ada roma tadi ya, dan sekali contoh-contoh naqis yang lain. Adapun harfun nun sama seperti ketika nasab. Itu ketika af'alul khamsah tapi dengan syarat harus dengan huruf jazm. Jazm sekali lagi ada 20. Ketika antum hafal insyaallah sangat bermanfaat. Karena ini sebagai dasar bagi antum untuk mempelajari ilmu nahwu. Baik, alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sisanya tolong dilanjutkan lagi mungkin dan anwa oleh Rob. Penjelasan i'rab lebih rinci lagi di sini nanti ya. Kita tambahkan sedikit. Nah, nih. I'rab itu ada 3 lagi. Kalau tadi hanya tanda-tanda. Tanda-tanda ada far'i, ada
namanya, ada asli ada far'i. Nah, adapun i'rab itu juga ada istilahnya tiga ini. Apa pertama i'rabul zahir. I'rabul zahir itu yang sering saya katakan wa alamatu rafi dhammatun zahiratun. Itu dhammah yang zahir, nampak. Dia jelas tampaknya, dhammahnya kelihatan. I'rabul zahir. Wa muqaddar, i'rab yang tersembunyi. Berarti dia tidak ada. Contohnya fata. Ja'a al-fata. Kita akan dijelaskan lebih jelas. Atau mahal, fi mahalli. Nah, jadi ini untuk apa? Mungkin buat catatan bagi antum, catatan ringkasnya adalah i'rab zahir itu maksudnya apa? Itu ketika praktek kalau kita membaca tadi marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun, itu dikatakan i'rab zahir. Muqaddar kalau tadi fata marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Dhammahnya tersembunyi karena fata itu ada alif maksurah atau isim maksur. Kita akan bahas apa itu isim maksur dan penjelasannya. Atau mahal itu kalau dia mabni, maka i'rabnya ketika mabni itu tetap mempunyai kedudukan i'rab, tapi kedudukannya mahal. Contohnya tadi ketika ana qaimun, ana dhamirun mabniyun wa alamat mabniun alal sukun ana. Atau huwa, gampangnya huwa dhamirun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia di depan tetap bahasanya mahal. Itu penjelasan ringkasnya seperti itu. Di muqaddar ada namanya ta'azzur, ada namanya siqal, ada namanya munasabah juga disebutnya. Sebelumnya insyaallah dicukupkan saja, walaupun masih ada waktu. Saya beri kesempatan untuk meringkas sekali lagi. Tugas antum ketika belajar tidak hanya mendengar. Sangat rugi sekali antum sudah sampai saat ini alhamdulillah bisa masuk ke jenjang mahasiswa, kuliah di Timur Tengah atau apapun seperti itu. Tugas bagi pelajar adalah tidak hanya mendengar, apalagi nanti antum di sana. Antum akan sangat terasa banget ketika di sana ya. Ketika online aja seperti ini ya. Bahasanya saya tidak bisa memantau secara rinci, atau bahasanya memang tugas dosen itu nggak perlu memantau. Bahasanya cuek aja sebenarnya. Ya, kalau bedanya guru ya memang. Walaupun sebenarnya bukan yang bagus. Seharusnya memang guru yang tepat adalah yang bisa benar-benar memperhatikan seluruh muridnya, apa kekurangannya, apa mana yang belum paham dan seterusnya. Tapi saya yakin di sini sangat tidak memungkinkan ya, karena banyak waktu dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kembali lagi ke antum, atau minimal selalu yang antum jadi kaidah tuh al ilmu ya'ti wala yus'al. Itu harus jadi kaidah. Ilmu itu dengan cara mendatang, bukan didatang. Jika antum masih belum paham, selalu tanyakan. Dan kalau antum bisa masih bisa tanyakan kepada saya, ya Japri semampu saya pun juga. Dan nanti antum ketika bertanya, saya jawab dengan voice note atau apapun dan seterusnya. Masih banyak kesempatan. Sekali lagi bagaimana antum bisa aktif dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Dan sekali lagi PR-nya saya yakin ya, saya masih yakin dari antara antum ini, dari 40 yang di Usuluddin di sini, masih banyak yang belum ya menguasai dasar-dasar ilmu nahwu. Tadi tanda-tanda dan seterusnya. Tapi kalau yang sudah bisa alhamdulillah. Jadi dikembangkan lagi, karena belajar ilmu nahwu akan sangat panjang prosesnya. Sehingga banyak yang harus dilakukan. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan itu saja. Ini sekarang zuhur. Lagi masih ada waktu untuk mungkin pertanyaan atau tadi untuk kita meringkaskan kembali dan berkembangkan dengan buku yang lain. Atau yang buku yang ini saya katakan tadi, ini penjelasannya tadi ya. Walaupun sebenarnya kalau tadi saya ingin jelaskan dengan alfiyah bisa juga. Ada juga tanda-tanda untuk i'rab. Tanda-tanda i'rab di alfiyah itu ada di bab
ghairu madzukir yanu gunah muja'ahu bani namir. Sebenarnya nih tadi kalau mau ditandingkan dengan alfiah lebih bagus ya minimal bisa untuk pelajari sendiri ya. Selalu namanya ilmu nahwu kalau antum yang lebih lengkap harus ada dalil. Nah, dalilnya dari mana tadi? Kalau pengen lebih enak menghafal tanda-tanda i'rab tadi, farfa bi dhammin wa siban fathan wajur. Namanya i'rab asli itu rafa'nya itu dengan dhammah. Farfa bi dhammin wa siban fathan wajur kasrun ka dzikrullahi abdahu yasufu dhammah. Wajim bi taskinin wa ghairu madzukin yanubu. Yang selainnya itu adalah niyabah. I'rab niyabah. Apa saja i'rab niyabah? Warfa bi wawin wan siban bil alif wa jur ma minal asma'atin. Asma' itah. Apa itu asma' itah? Min zakadu in suhbatan albana wal famu haitsu min ibana. Juga warfa ini kalau musanna atau wa fi abin wa tilayan duru wa qadwa bi hakkin azhar itu hanya penjelasan. Ketika musanna bil alif fa'il musanna wa bila. Ya musanna lebih rinci lagi, ada musanna mulhaq dengan sila silfa dan yang panjang lagi ya dalam kita dan watak ya ada juga jamak taksir, jamak muannas salim juga penjelasan buku ini insyaallah ya lengkap ya. Itu yang depan yang ditebal-tebalkan di situ adalah nazomnya, nazom dari alfiyahnya itu ya. Abun akhun hamun kaza kawahanu wa naqsu fi hadzal akhir ahsan. Itu contoh dari asma' sittah. Baik, alhamdulillah. Kita ada pertanyaan? Tidak, kita cukupkan saja. Ada beberapa PR yang sudah dikatakan dan kita langsung harus mengkaji lagi. Baik, kalau tidak kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi.